Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya tidak ingin menggurui panjenengan, tapi kita belajar bersama. Karena pendidikan saya mau di bawah panjenengan. Karena saya cuma SMP. Panjenengan kan nanti mahasiswa sarjana. Jadi mohon maaf. Oh, saya LTA ini bukan SMP. Kleru. Untuk mengawali ini kita yang pertama tentang cabai ya. Panjenengan sudah periso cabai itu kayak apa. Saya nggak tahu kalau dengan orang pertanian ya banget. Apalagi orang Indonesia nggak tahu cabai itu kan. Bukan cabai ya, tapi cabai. Kayak cabai itu yang untuk jamu itu yang lengker-lengker itu. Kalau ini cabai, mungkin panjenengan baru tahu cabai ini kok berdiri. Kalau di Jogja mungkin jarang kan, biasanya cabai kan di sana. Ini yang baru sekarang ini seperti ini. Ini cabai rawit, cabai rawit. Untuk budidayanya ini sangat rumit. Ini orangnya tidak boleh istilahnya keset atau wegahan atau malesan. Karena cabai itu lengah 1 hari pengamatan, kalau hama penyakit sudah masuk sulit dikendalikan. Perlu ditekankan kalau di buku ya, kalau panjenengan beli buku dimanapun mesti nggak ada pemeliharaan itu, pengamatan mesti nggak ada. Mesti nggak ada itu. Kalau di PKL di sini, kalau buat laporan saya suruh nulis pengamatan itu di paling atas. Karena nanti kalau nggak ditulis kayak gitu, petani itu masih banyak yang mengabaikan masalah pengamatan. Untuk budidayanya, persiapan lahannya ya. Persiapan lahan nanti hampir sama dengan keseluruhan tanaman, sehingga nanti saya jelaskan dari di cabai ini dulu. Kita olah tanah itu sebelumnya paling tidak 1 bulan. 1 bulan kita olah, kita bajak, kemudian kita keringkan. Setelah dikeringkan nanti baru dibuat bedengan-bedengan. Ini ada bayang-bayangan ya. Nanti dibalik dulu. Tujuan pembajakan mungkin panjenengan sudah periso, sudah tahu. Jadi dibajak pertama itu tujuannya untuk membalik tanah, agar zat yang beracun yang ada di tanah itu bisa menguap. Itu tujuannya. Kalau jenengan lihat mungkin di sekitar Jogja ya, ada itu apa, dibiarkan tanah setelah dibajak dibiarkan, ya itu tujuannya. Tapi pembajakan pertamanya tidak boleh langsung remah, harus bongkahan-bongkahan. Kalau remah ya percuma, otomatis zat racun yang ada di dalam tanah nggak akan tapi harus bongkahan-bongkahan, ada rongga sehingga nanti akan menguap. Tapi biasanya nun sewu ya, kalau petani jarang. Karena Pak nun sewu, di Indonesia petani nggak akan mungkin punya tanah lebih dari 1 hektar. Jarang. Sehingga kalau dia membiarkan lama, mau makan apa kan, itu tanda tanya itu. Itu problem bagi kami seperti itu. Yang memberikan apa? Istilahnya pembelajaran ke petani itu sulitnya kalau sudah bertanya, Pak, kalau lahannya saya sempit terus gimana? Nah itu. Kita punya problem. Pandangan nanti yang penerus di bidang pertanian harus bagaimana cara untuk ngakali, istilahnya ngakali lahan sempit tapi bisa diberdayakan semaksimal mungkin. Kesulitannya di situ. Karena tanaman itu kalau tidak mulai proses yang benar ya udah hidup. Tapi nanti berapa hari nanti gampang sekali kena hama dan penyakit. Tapi kalau prosedurnya itu benar, dibiarkan kira-kira 1 bulan, terus nanti baru diolah, baru ditanami, itu nanti akan bagus. Jadi itu PR buat panjenengan nanti nek bisa menemukan lahan sempit tapi bisa dapuri tetap ngebul. Ini PR bagi saya juga ini. Saya berat sekali untuk kalau setiap petani ketunjuk ke sini itu mesti ya, kalau di sini lahannya luas Pak. Kalau kami misalnya gitu cuma 2 peta, 1 peta kan sulit Mas. Ya kan? Sulit loh, misalnya dibiarkan 1 bulan terus petaninya mau kemana ini? Tanda tanya kan. Kecuali pemerintah memberikan selang 1 bulan itu memberikan pekerjaan yang lain. Nah ini mohon nanti untuk bahan panjenengan. Bagaimana cara untuk mensiasati lahan sempit tapi ada pengelolaan tanah, manajemen lahan yang benar tetap jalan, itu gimana? Saya masih belum bisa menemukan solusinya kayak apa, itu belum.
Kemudian setelah dibiarkan sekitar 1 bulan nanti kita tanami. Kemudian pada saat penanaman itu biasanya kalau petani itu tidak memperhitungkan masalah ini sinar ini. Kalau di kami itu biasanya nanam kami usahakan siap sore hari. Tapi kalau tani kadang sampai jam 12 masih tanam. Mengapa kok harus sore hari? Nah ini petani kadang belum bisa menerima, belum bisa memahami. Karena kalau sore hari itu malah ada malam. Tapi kalau pagi hari kan ada sinar, terik, sehingga tanaman banyak yang stagnasi, stres. Sehingga banyak yang mati, banyak yang nyulam. Tapi kalau sore insya Allah nanti kami bahkan hampir 100% jarang yang nyulam kalau di sini. Kalau sore hari loh. Tapi kalau pagi hari kami mesti ada sulaman. Apalagi tenaganya nggak terambil. Kalau dengan PKL di sini bisa nanti ngikutin ada yang di sini, insya Allah nanti tahu persis kayak apa kalau pagi, kayak apa kalau sore gitu. Semoga aja nanti Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah ada yang PKL di sini. Karena sekian puluh tahun sebenarnya belum ada yang masuk sini. Kalau PKL di mana ya? Perusahaan. Oh. Tapi jarang yang di lahan ya. Oh ada. Semoga aja nanti dari fakultasnya ada yang mengirim ke sini sehingga tahu persis kayak apa budidaya yang sebenarnya yang harus dilakukan petani itu kayak apa. Karena kami memberikan contoh pembelian saprodi itu ringan tapi hasilnya tinggi. Kami kalau menggunakan pupuk di sini sudah, kalau petani itu mungkin 200 kilo, saya cuma 25 kilo. Hasilnya saya berani diuji enggak kan. Itu. Jadi kami sudah memberikan contoh sekian tahun, tapi kadang petani masih ngeyel. Gitu. Kalau petani itu kalau